Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada channel saya. Pada video kali ini merupakan video terakhir pada pembahasan kita di bab gerak bidang benda tegar ya, yaitu analisis gerak bidang benda tegar atau dinamika benda tegar. Nah, dalam menganalisis kasus-kasus yang berkaitan dengan gerak bidang benda tegar ya, kita perlu memahami tiga teorema ya di sini ya, yang mungkin sudah pernah dibahas ya pada video sebelumnya, yaitu prinsip momentum linear atau ini adalah hukum kedua Newton. Kemudian prinsip momentum sudut ini juga hukum kedua Newton juga sebenarnya. Cuma ini diterapkan pada kasus gerak rotasi dan kemudian eh, prinsip kekekalan energi atau hukum kekekalan energi. Nah, kita sudah tahu bahwa gerak umum benda tegar itu gerak translasi dan gerak rotasi ya. Jadi ada kemungkinan ya. Jadi benda tegar itu melakukan baik itu gerak rotasi maupun gerak translasi. Kemudian prinsip momentum linear itu ya sama dengan hukum kedua Newton ya. F sama dengan M dikali A ya. Kemudian momentum sudut ini adalah hukum kedua Newton juga, jadi torsi sama dengan I kali alfa. Nah, hukum kekalahan energi, energi kinetik translasi ditambah energi kinetik rotasi ditambah dengan energi potensial. Oke, kita langsung ke contoh soal kasus saja. Ada silinder pejal ya, berjari-jari A dan bermassa M. Itu sedang menggelinding tanpa gesekan pada bidang miring dengan kemiringan alfa. Buktikan bahwa percepatan silinder pejal itu konstan dan besarnya sama dengan 2/3 G sin alfa. Ya, misalkan mula-mula silinder itu berada di titik O, ya, dan setelah waktu T, silinder telah berotasi sejauh menempuh sudut theta. Oke, bisa kita lihat di sini ya diagram gayanya bahwa silinder itu mengalami tiga gaya. Yang pertama adalah gaya berat M kali G yang arahnya seperti ini ya. Kemudian ada gaya reaksi sebagai reaksi dari lantai atau gaya normal kita biasa katakan ya kalau di tingkat SMA di sini R ya, tandanya R ini sama dengan gaya normal yang arahnya itu tegak lurus terhadap bidang permukaan ya, bidang miringnya. Kemudian gaya ketiga adalah gaya gesek. Kenapa gaya gesek? Karena di sini tanpa terselip ya atau tanpa tergelincir. Oleh karena itu supaya tidak tergelincir pasti di sini harus kasar. Ya, maka di sini harus ada gaya gesek. Baik, kemudian bidang ini itu dimisalkan terletak pada bidang XY. X itu sejajar dengan bidang miring dan positifnya searah dengan gerak silinder, dan ke arah ke sini itu adalah arah Y positif ya. Oke. Nah, jika R adalah vektor posisi dari pusat massa benda tegar ya, maka bisa kita terapkan hukum kedua Newton atau prinsip momentum linear. Sigma F ya sama dengan M kali A gitu ya. Di sini M R double dot dan ditambahkan gaya-gaya yang ada di dalam sistem. Kemudian kita jabarkan G, itu kan G kan arahnya begini ya. Nah, sedangkan koordinat kita itu begini. Oleh karena itu G ini harus kita proyeksikan ke sumbu X sesuai dengan yang kita misalkan ini. Dan hasilnya adalah G sin alfa I min G cos alfa J, kemudian R-nya itu RJ, F-nya min FI. Nah, oleh karena itu persamaan 1 ini bisa dituliskan sebagai persamaan 2. Jadi MG-nya diganti dengan ini ya. Kemudian R-nya diganti dengan RJ. Ya, kemudian F-nya FI. Dan dipisah yang masuk I itu dijadikan satu kurung, yang J dijadikan satu kurung. Ini momentum linear. Nah, selanjutnya kita cari momen gayanya atau torsi ya. Torsi pada silinder ini yang kita cari porosnya itu di C. Nah, karena porosnya di C berarti gaya MG dan R
itu dia menghasilkan torsional karena mereka itu tidak memiliki lengan momen. Yang memiliki momen hanya F, ya. Nah, F ini lengan momennya CB, di mana lengan momennya itu min AJ karena dia letaknya di bawah C, ya. Jadi min, kemudian F min FI dan ketemu min AFK. Kemudian kita cari momentum sudutnya I omega IC, ya. Dimana omega min theta dot K ini udah pernah kita cari, ya. Min theta dot K, dimana IC adalah momen inersia silinder pejal, dimana besarnya itu sama dengan setengah MA kuadrat, ya. Yang pernah kita bahas momen inersia spesial, ya. Silinder pejal itu sudah pernah dibahas. Oke, IC adalah momen inersia silinder pejal di sekitar titik C tadi, ya. Nah, kemudian di sini kita terapkan prinsip momentum sudut, ya. Torsi sama dengan D lambda sama dengan D omega dt. Tadi torsinya udah kita cari min AFK, kemudian omeganya min IC theta dot K, diturunkan lagi jadi IC theta double dot K, dan di sini bisa kita katakan IC theta double dot sama dengan AF. Nah, karena R itu bisa dinyatakan sebagai XI plus YJ, maka di sini itu bisa kita jabarkan yang di sini bisa kita jabarkan, di mana ini adalah yang posisi yang I, ya. Ini posisi yang J. Jadi MX sama dengan MG sin alpha min F, karena ini yang bersesuaian dengan I, X-nya. Kemudian ini adalah yang J. Nah, karena tidak tergelincir, ya, berarti bisa kita nyatakan X sama dengan A theta. X ini adalah jarak horizontal, ya. Nah, theta adalah sudut yang ditempuh oleh silinder. Maka jarak horizontalnya A theta. Maka theta sama dengan X per A. Dan karena silinder itu tetap berada di bidang miring, maka tidak mengalami percepatan pada arah Y. Maka Y double dot di sini sama dengan 0. Dan persamaan ini menjadi di sini 0, ya. Maka R sama dengan mg cos alpha. Nah, dengan menggunakan theta X per alpha ini dimasukkan ke sini, ya. Dimasukkan ke sini, nanti kita peroleh bahwa F sama dengan IC X double dot per A kuadrat. Nah, kita ketahui bahwa momen inersia silinder pejal setengah MA kuadrat, ya. M adalah massa silinder pejal dan A ini adalah jari-jari silinder. Nah, dengan memasukkan ini ke F-nya ini, maka kita peroleh F sama dengan setengah MX kuadrat, dan ini masukkan ke sini, ya. Masukkan ke sini. Dan akan kita peroleh, bukan ke situ, ke sini, ya. Ke sini. Dan akan kita peroleh nanti X double dotnya 2/3 G sin alpha, ya. Ini kan setengah MX double dot, ya. Ini kan 1, ya. 1 ditambah setengah kan nanti kan 3/2. 3/2 pindah ke kanannya jadi 2/3 MG sin alpha. Seperti yang diminta di dalam soal, jadi terbukti, ya. Oke, seperti itu, ya. Untuk menganalisis benda tegar, jadi mulai dari prinsip momentum linier, ya, kemudian prinsip momentum sudut, ya. Kemudian tetapi di sini kita tidak menggunakan hukum skala energi, ya. Nah, mungkin ada beberapa masalah itu menggunakan itu. Oke, yang penting ada 3 prinsip yang harus digunakan dalam menganalisis kasus-kasus benda tegar. Terima kasih sudah menyimak video ini hingga selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.